Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Contoh dari gerak melingkar beraturan itu adalah sebuah jam dinding seperti pada gambar ini, di mana geraknya melingkar terhadap satu poros, yaitu porosnya di titik tengah jam tersebut. Kelajuan linear benda tetap. Jadi kelajuan benda ini berputar, kita namakan kelajuan linear, itu adalah tetap, namun kecepatannya berubah-ubah. Karena pada setiap detiknya dia akan membentuk arah yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas bagaimana gambarnya. Kemudian jari-jarinya adalah tetap. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah lingkaran yang jari-jarinya adalah R. Jari-jarinya adalah R, kemudian ada satu vektor kecepatan di sini adalah V1. V1 ini berarah seperti ini. Lalu kemudian titik P itu akan bergeser ke P aksen. Kita beri nama kecepatannya itu adalah V2. Kita beri nama V2. Dan selanjutnya ini adalah tali busur dari V sampai V aksen. Dan S ini adalah panjangnya busur V aksen. Lalu R itu adalah jari-jari lintasan, theta ini adalah pergeseran sudut, besar sudut yang ditempuh apabila benda itu bergerak dari P sampai ke P aksen. P aksen adalah tali busur, dan S ini adalah panjangnya busur V aksen. V1 adalah kecepatan pada titik V, dan V2 adalah kecepatan pada titik P aksen. Bisa kita lihat di sini bahwa P1 dan P2 itu besarnya sama, itu dibuktikan dengan panjangnya panah ini, tetapi arahnya berubah. Arahnya tidak tetap. Karena arahnya tidak tetap, selalu berubah-ubah, maka kita mengenalnya sebagai benda yang mempunyai percepatan sentripetal. Bagaimanakah hubungan antara R, S, dan theta? Jika kita ambil sudut theta sangat kecil dari sebuah lingkaran, maka panjang tali busur di sini, P aksen yang sebelumnya kita pelajari tadi, itu hampir sama dengan S karena theta-nya itu sangat kecil. Sehingga di sini kita bisa membuat satu hubungan sin theta sama dengan S per R dengan menganggap kalau ini kecil, ini sudutnya menjadi siku, menjadi siku, mendekati sudut siku, sehingga rumus sin theta adalah S per R atau R sin theta sama dengan S. Nah, dalam hal ini sin theta dalam derajat itu sama dengan theta dalam radian. Apa maksudnya ini? Apabila kita pakai sudut dalam derajat, kita pakai sin theta, dan itu akan sama dengan theta radian. Misalnya kita ambil sin 2 derajat, kita cari dengan kalkulator sin 2 derajat, kemudian 2 derajat itu kita jadikan dalam radian, di mana
1 radian itu adalah 57,3 derajat. Jadi 2/57,3 derajat itu akan sama nilainya. Sehingga di sini kita akan sepakat bahwa theta yang kita pakai ini adalah theta dalam radian, tidak lagi dalam derajat. Sehingga persamaan yang ini tadi bisa kita rubah S sama dengan theta dikali R. Apabila S ini berubah, maka theta-nya pasti berubah. Nah, apabila tali busurnya bergerak, maka theta-nya juga akan bergerak atau bertambah besar. Di sini, kalau gerakannya itu kita tinjau kecil, dari yang kecil, maka kita mengenal ds. Dan pergeseran yang theta yang kecil, kita mengenal d theta dikali R. R-nya adalah tidak berubah, karena R ini adalah jari-jarinya tetap. Nah, apabila terjadi perubahan jarak per waktu, maka juga akan terjadi perubahan theta per waktu kali R. Nah, kita dapatkan rumus S per dt adalah V, d theta per dt adalah omega dikali dengan R. Apakah yang disebut dengan percepatan sentripetal? Coba kita lihat berikut ini. Ini adalah lingkaran tadi yang sudah kita bahas. Kemudian kita di sini V1 dan V2 itu besarnya sama, namun arahnya berbeda. Jika arahnya berbeda, berarti kecepatannya akan dinamakan berubah setiap saat. Jika kecepatan berubah setiap saat, kita mengenal adanya percepatan. Nah, sekarang coba kita pindah V1, kita pindah ke sini. Kita boleh memindah V1-nya kemana saja, asal dengan syarat panjangnya sama dan arahnya tidak kita rubah. Kemudian sudut yang mengapit antara P1 dan P2 adalah theta, dan resultan kecepatan penambahan dari min P1 ditambah P2 itu adalah delta V. V1 dengan V2 itu adalah besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Pada gambar dapat kita lihat bahwa min P1 ditambah V2 itu sama dengan delta V. Atau boleh kita buat V2 kurang V1 sama dengan delta V. Dan panjang tali busur V aksen mendekati panjang busur V1 dikali delta T. Waktu yang dibutuhkan dari V sampai ke V aksen. Nah, secara pendekatan, delta V per V, kita buat ini V karena dia sama V1 dengan V2, anggap aja V. V1 per V itu akan sama dengan V aksen per R. Ini adalah dua segitiga yang kongruen. Boleh kita bandingkan sehingga V dikali delta T per R. Ini V aksen sama dengan V kali delta T per R. Delta V per V itu kita samakan V kali delta T per R. Selanjutnya delta V per T kita udah kenal ini adalah satu percepatan akan sama dengan V kuadrat per R. Inilah yang kita kenal dengan percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang terjadi apabila kecepatannya berubah arahnya, namun besarnya tetap, tapi arahnya selalu berubah setiap waktunya, maka kita mengenalnya sebagai percepatan sentripetal. Yang rumusnya adalah
V kuadrat per R. Berikut ini ada contoh soal, di mana contoh soal ini adalah harus dipahami terlebih dahulu soalnya, baru bisa kita kerjakan. Di soalnya adalah sepeda beroda 1 dengan jari-jari 25 cm dikendarai oleh seorang pembalap sepeda, di mana kecepatan sudut sepeda itu 2 putaran dalam 1 detik. Setelah 20 menit, berapa jarak yang ditempuh pembalap? Nah, jawabnya ada 2 macam yang bisa kita buat. Jalan mana yang mau kita pilih itu terserah saja. Yang pertama, V sama dengan omega R. Kita tadi sudah temukan rumus V sama dengan omega R, di mana omeganya adalah 2 putaran per sekon. Nih, kecepatan sudut 2 putaran per sekon dikali jari-jari 0,25 meter atau 25 cm. Kalau kita kalikan, maka V-nya sama dengan V meter per sekon. Kemudian S, jarak yang ditempuh itu adalah V dikali T. V dikali T. V-nya adalah V meter per sekon dikali 1200 sekon, di mana 20 menit ini adalah 1200 sekon, sama dengan 1200 meter jarak yang ditempuh. Nah, selanjutnya cara yang kedua, 20 menit itu adalah 1200 sekon. 1200 sekon menempuh 2400 putaran, karena 1 sekonnya menempuh 2 putaran. Kalau 1200 sekon, tentu putarannya 2400 putaran. Nah, 2400 putaran itu, di mana 1 putaran itu adalah 2 V radian kali R, 2 VR. Ya, 1 kali putaran roda itu adalah sebenarnya keliling roda, 2 VR. 2 VR. Kalau kita kalikan, itu akan dapat 1200 meter. Jadi dengan 2 cara ini, namun menghasilkan hasil yang sama. Sampai di sini dulu kajian kita tentang gerak melingkar beraturan. Kita akan sambung pada materi berikutnya, gerak melingkar berubah beraturan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.